Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Ayu Salsabila, NIM E 2019-2065. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi ada dua sektor. Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makro ekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Jadi, perusahaan rumah tangga produsen akan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, bisa tanah, bisa tenaga yang dimiliki, atau berupa dana. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Setelah rumah tangga itu mendapatkan uang dan menjual barang atau jasa kepada perusahaan, maka uang itu juga bisa disebut dengan atau menjadi konsumsi. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh investasi-investasi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contohnya, tabel bisa dilihat di halaman 18 tabel 4.1 di Sadono Sukirno. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Keterangan 1. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk biaya konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Dan yang ketiga, pada pendapatan ini yang tinggi, rumah tangga menabung. Kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan konsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income delta YD yang diperoleh MPC sama dengan delta C per delta YD. MPC sama dengan delta C per delta YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income YD. Rumusnya, APC sama dengan C per YD. APC sama dengan C per YD. Kecondongan menabung. Kecondongan yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan delta S dengan pertambahan disposable income atau delta YD. MPS sama dengan delta S per delta YD. MPS sama dengan delta S per delta YD. Nomor 2, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable YD. APS sama dengan S per YD. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY. C sama dengan A plus BYD, di mana A adalah konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan O atau 0, B sama dengan MPC. Fungsi tabungan yaitu
suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. S sama dengan minus A ditambah 1 plus B Y. S sama dengan minus A plus 1 dikurangi B Y D. Pengertian dan fungsi investasi. Pengertian investasi sering dikenal dengan nama penamaan modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelajaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang, modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam ekonomi. Investasi meliputi pengeluaran untuk satu pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, menggantikan barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Faktor penentu investasi yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, majunya teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi yang pertama merupakan investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi investasinya. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara mencapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, Y sama dengan C plus I. Yang nomor 2, investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S. Terima kasih.